kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan pada hari ini, di mana pada hari ini kami akan membawa anak kami untuk menerima pemberkatan nikah dan acara adat. Kiranya Tuhan menyertai kami. Semua rencana ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kelancaran, dan juga keluarga kami, keluarga besar, dan juga yang kami undang ya Tuhan di dalam sukacita ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan, Tuhan membimbing dari awal sampai akhir, sehingga semuanya dapat bersukacita, bergembira di dalam melaksanakan pemberkatan nikah anak kami ini dan calon permen kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Said it would be easy. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I'll love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you alone, you're my other's hands in the darkness. I choose you a million times over. Only you. Love is just a word, but you gave it meaning. When laughter turns to tears, I'll hold you forever. I'll hold you forever. 'Cause you're the reason why my heart keeps beating. Oh, when days turn
si Magdalena Lotano, udahlah siya, kamu batang yang sekolah di sana. Tuhan juga. Wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still believe somehow it's all gonna be alright. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Few fights, who's wrong and who's right, but I want you to know, at the end of the day, I'm always here to stay. No, you'll never be alone. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. Oh, when it's time to say goodbye, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us. 'Cause in the end, even death could only lead us to you, me, and Jesus. Amin mga radio eh. Langsung paham. Oras ko lang kami. Oras. Kalau muna lugar batu, sa naong pasay pagkati,
Gusto ko no pernah pagpapit na or na nang sarapan do kita teh. Jadi ngata-ngatain na kini orang nasarapan kita sunadali umma galanta mangilutan yang terbatas di bata na mamuhay kita ulot ta sa dalyo sa normay sa na mangujungyan non sa dia di pasu-pasu Tuhan tadi ramoti kita ahana tapaksita dari lakirohan kita sa ngapon di bata. Ito sono perohan na dapat to kamungan ito Huwag kanilo sa masarapan. Ang kulara, sila tungkol na nagsumulay yung mga ate ko lang. Nauli na rin ka. Ala, bisonan no tularin na mahina mabuhan ng arak ng pumulay, matalo, paso-paso parbugason, siya na po solituhan. Bisa na lang sa mga tutulong. So, nari, pasatay mga guru namin, bigyan mo mas. Bilas maun, alay pa doon man o pa lang. Bawang mo na rin sama. Tempa, sama. Jadi sama kita kasar maruhat tamatang yang baik. Tuhan debatan nomor kabangsa bijan na usabahan lagi jangan bergantung simpan dua ham. Tuhan di mana betul rohan di mana mau jati Tuhan. Apabila kami bersama-sama nak berjalan kami. Sudah isen nak tuar sa di mana betul. Yang kau yang dipasok yang kau yang tak doa. Dan mobil pakai kian na udon. Pagpupuhas na ang buhangin ng wargansang kulong itong sinaga. Di mana na yung magpuan, anak ko ini maglalong pasok-pasok pagpugason ng yamin o yamin na pasok. Sebetulnya itu kan, nain bulan namin na sa mga mamugay, ulang namin sa dalyon. Sa homa ng mamasumaso, ng nasi pangalong makami. Dada si pangalong sinumon, bulan namin, paso-paso mo, natawag ko kayo pasok po na. Orang sebelum kami kasih tangan orang ada nama dapat terduga ni nama jauh pasukan pasukan sebelum sana orang tahu Tuhan itu belum melakukan pahami di mana naik pasangan ada naik pasangan di lautan namis kasih aja sosok ini Tuhan atau nawatak kami akan nama kolom kami leho pagkikip na sila, leho na sirohan na sila, asan dia sudah dasar na sirohan na sila, roman na pagkakitami, bedong, di mana lang sila sa hapon, ada labong sila na yan. Homo pasatami, spirit ka na naman, sa tamang gayo, sa kusuna, kita nga muna rin pasatami na sa oma na makasumagyo, asan dia, udaw na sirohan sa amin sa hapon. Hanggang namin na, mga pangalan, sa homo na pero saya sa namin nagulat nila sa tangal kaya lang ko tama kami nagkalabas-labas. Naman ito Jesus ito namin ipasatami tayong namin. Amen. Hindi ba si Bapa walang pangarap. Gusto ko hindi pa natupa, walang makinasunod. Ito lang.
sekali lagi pengantin cewek, sekali lagi Buri. Tuhan ada di pembebasan dan di dalam foto kami akan ada pasal di mana asal program kami keluarga besar berbatu roh senaga di mana yang perempuan tubuh dia nih menjadi pasu-pasu perbugas anak perempuan ini perhatian masyarakat selanjutnya Tuhan sahoma nama Tuhan masih full kami dengan tangan dan kita mengharapkan mudah dengan Yesus Kristus dan pasal kami tanya lagi. Amin. Nanti buat foto-foto silahkan. Sirokap niton tiki na boy mga juro haki tung sorang au hasia molosai rapau do hoto maulia tema itu saliling ningoluki au do hoto marjadi
Lungi prosesi baita sian pintu masuk gereja no nganteng paramat berburu namuduhon ya aku patuh dalam musik temannya buru menolak ketua stadion jong baru besok persilakan masuk tong mate ya jadi mau sampai jongjong maita matanya kita Rap mahita martangyang Ali Tuhan jamu pada bata nami Nautan nalu mahita namu Kristus si hamolongi amin Mauliate kau puji-pujian saat aku Tuhan depan muda sebagai Tuhan Isiala kasih diroham Duwai ho dielet ho matang nami na sugot Sian pudungan Kicat ami tubagas roh tubade jauh Saya peon di Philip Lampok Geraldi Uban Batu Dohot Oroana Risani Rika Sinaga anaknya Mata Tua Lima Batu 60.000 Dohot Buru dia Mata Sinaga Inang Buru Bitum Tuhan Homa Namangalehon Gugu Sudi kami ngamangulahon acaraon ang giat mardaladegan khobar tulomon diroham sudi kami napuritan alai Tuhan mangido tuar permuna bariai urutan nami dobian nodong saya pemberkatan alai Tuhan mangulahon adat dohot majalo adat nah patu pahami nasomal sias okunami jolo tubuh naso marano sian hatami Tuhan homa namangalehon tiurni cuaca dohot sudi aka keluarga na neot panganay keluarga luwa bago inang purpasaribu dohot amak sinaga inang purpuntum Tuhan upasahat kami matang yang nami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami matang yang kebetulanmu amin. amin. Ayo ya Lombok
John untuk mengikuti ibadah keberkatan pernikahan. Kita tampil berarti berpatu dengan lisan mereka khususnya. Mari kita segera mulai dengan doa dalam hati. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan pernikahan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan pernikahan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terlebih buat Lambo dan Kisahnya, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi pernikahan kalian serta mengingatkan kita ulangnya
setiap kita yang sudah menikah, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Tertulis dalam Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Pertama-tama kita ucapkan selamat berbahagia bagi Lambo dan Kisahnya. Hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi kami. Disaksikan oleh jemaat kita, diantarkan oleh orang tua kita, dan di hadapan Tuhan kalian akan mulai sejarah yang baru dalam kehidupanmu. Bukan lagi secara pribadi, tetapi secara bersama-sama, berdua di hadapan Tuhan. Tetapi tidak terjadi secara otomatis. Misalnya nanti kalau bertemu dengan keluarga-keluarga kita akan mengatakan kepada orang berpisah, selamat berbahagia. Tapi tidak seperti lampu listrik, begitu kita kontak nyala. Seperti itu misalnya pernikahan ini, begitu diucapkan orang selamat berbahagia, langsung kebahagiaan itu sudah menjadi otomatis kita. Harus ada upaya yang sengaja kita lakukan, terencana dan kontinu, supaya kebahagiaan itu menjadi milik kita sekali untuk selamanya, dan tidak boleh cerai kalau bukan maut yang memisahkan. Berarti sepanjang atau katakanlah seumur hidup kita, seberapa lama Tuhan izinkan hidup kita ini, bersama-sama mestinya bukan hanya di awalnya saja kita merasakan kebahagiaan, tetapi pada akhirnya menjadi gersang kehidupan keluarga itu. Orang bilang di awalnya cocok, tetapi kenapa pada akhirnya jadi cekcok. Jadi bukan hanya di awal saja kita merasakan kebahagiaan itu, tapi mestinya seumur hidup kita bersama suami atau dengan istri kita. Ini yang hendak mau kita capai, sehingga rencana Tuhan, maksud Allah membentuk keluarga itu. Dan ingat, keluarga itu sangat berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya pernikahan bukan hanya melibatkan dua pribadi yang jenis kelamin berbeda, bukan juga hanya urusan orang tua dan adat, tetapi Tuhan memiliki peran penting dan utama di dalamnya. Karena apa? Karena keluarga itu sangat berharga di mata Tuhan. Ingatlah misalnya ketika dunia ini sudah Tuhan ciptakan, lalu Dia menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka jadi keluarga. Untuk apa? Untuk mengusahakan bumi menjadi mitra kerja Allah. Tapi sayang sekali keluarga ini gagal. Keluarga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan darinya lah bermula dosa-dosa pemberontakan manusia kepada Tuhan. Itu kita tahu dari perjanjian lama. Tapi bukan juga perjanjian baru. Ketika ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini melalui pengutusan seorang juru selamat, maka yang dibentuk juga adalah keluarga. Puji Tuhan, keluarga Yusuf dan Maria bisa merealisasikan rencana Allah, sehingga lahirlah Yesus yang kita sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang olehnya kita sekarang memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, ketika Tuhan membentuk keluarga, ada rencana Tuhan yang mau kita realisasikan, yang mau kita wujudkan dalam kehidupan kita ini, terutama ketika keluarga menjadi keluarga yang taat akan Tuhan, yang keturunan-keturunannya juga dididik, dibina sedemikian rupa, maka dunia ini akan berwajah berbeda,
yaitu diisi oleh manusia-manusia yang takut akan Tuhan. Jadi semua bermula dari keluarga. Ketika keluarga kita bina sedemikian rupa, maka dari keluarga akan diutus ke tengah dunia ini, apakah sebagai pekerja atau sebagai anggota kehidupan bermasyarakat. Karena di keluarga dia beres, maka lingkungan yang lebih luas juga akan beres. Oleh karena itu, sekali lagi, bukan hanya urusan Lambok dan di sana, bukan hanya urusan orang tua kita, tapi ada Tuhan yang terlibat di dalamnya. Sehingga kalau kalian berdua berbahagia, maka ini juga akan memasukkan nama Tuhan, akan memuliakan nama Allah. Ini yang selalu senantiasa kita rindukan. Keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang memuliakan nama Allah. Tentu itu akan berdampak kepada orang tua, nama Hasanapon, nama Rasta, lalu menjadi kebanggaan bagi keluarga besar pun juga gereja. Oleh karena itu ada nasihat-nasihat pernikahan, termasuk yang saya bacakan tadi. Disebutkan di dalamnya, hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati, kalaupun kita memiliki potensi, tapi tidak menjadi kesombongan atau tinggi hati. Ada orang bernasihat begini, Lambok dan Tisani, godaan terbesar bagi keberhasilan adalah kesombongan, merasa diri hebat, dan ini adalah awal dari kehancuran. Karena apa? Tuhan berfirman bahwa siapa yang merendahkan hatinya akan Tuhan tinggikan, tetapi siapa yang tinggi hati akan Tuhan rendahkan. Itu menjadi ujian terbesar pertama-tama bagi manusia yang pertama, Adam dan Hawa itu. Dia adalah si Hawa yang tadinya dia diutus menjadi hamba Allah, harus takut kepada Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya. Tapi iblis masuk, tidak. Kalau kau makan buah itu, kau akan sama dengan Tuhan. Dia tidak lagi menempatkan, memposisikan dirinya sebagai hamba Tuhan, tetapi hendak menjadikan dirinya menjadi Tuhan bagi dirinya. Itu kesombongan itu ketinggian hati itu, dan itu adalah sifat egoisme dari manusia. Nah, oleh karena itu harus kita memposisikan diri persis di bawah Tuhan. Makin diberkati, makin rendah hati, makin rendah hati, makin diisi, dialiri oleh berkat-berkat Allah yang melimpah. Kenapa? Saya selalu ingatkan seluruh jemaat bahwa berkat Tuhan itu seperti air. Sifatnya air itu adalah selalu mencari tempat yang rendah. Oleh karena itu, kalau berkat Tuhan itu seperti air, dia akan mengaliri orang-orang yang memposisikan dirinya persis di bawah tangan Tuhan. Halak bakat matokon ditaruh letakkan di halak nama hidup. Kalau di atas bagaimana dia bisa menerima, tapi kalau di bawah dari orang yang memberi, maka dia akan mendapatkan berkat-berkat itu. Lambok dan Tisani, posisikan dirimu sebagai hamba Tuhan yang selalu merendahkan hati. Apapun berkat Allah, apapun yang keberhasilan yang dicapai, posisikan diri sebagai hamba Tuhan, maka berkatnya akan selalu mengalir dan engkau akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Sangat gersang kehidupan ini kalau kita bentuk keluarga, tapi ya hanya masalah di dalamnya yang muncul. Kan begitu ya? Kita mau menjadi keluarga yang terberkati, walaupun ada tahapan-tahapannya, tidak langsung kaya, tidak langsung populer dan lain-lain, tetapi step by step kita melangkah sedikit demi sedikit menjadi bukit, begitu urusnya, kan begitu ya. Jadi oleh karena itu tempatkan diri selalu rendah hati terhadap siapapun. Tahu artinya itu? Bahwa kita siap menjadi hamba, siap menjadi pelayan, sama seperti orang tua kita mau membantu menjadi si tua, itu kan pelayan. Tidak mungkin ada pelayanan tanpa kerendahan hati. Kalau misalnya kita sebutkan, oh saya ini kan bicara, saya dong yang harus dilayani, saya ini kan suami, istri harus melayani dong. Kalau seperti itu, maka yang ada adalah menjaga posisi masing-masing, akhirnya tidak ada satu pekerjaan pun yang bisa dilakukan.
Oleh karena itu kerendahan hati menjadi syarat untuk pelayanan, menjadi suami, menjadi istri, dan ini adalah sebuah posisi yang Tuhan kehendaki kita perankan masing-masing. Dan ucap orang Batak itu kasar, tutup kata istri, suaranya gede, mengatakan sesuatu pun kok mesti seperti kayak marah-marah, kan misalnya seperti itu ya. Ini yang orang bilangkan sama kita, tapi belum tentu besok mau seperti itu. Nah, kalau misalnya si Lambok ini kan namanya kan udah Lambok ini kan gitu kan, jangan pula bertentangan namanya Lambok, tapi perbuatannya tak Lambok, kata-kata gitu ya kan. Ada orang seperti itu, namanya si Kame, tapi berusuh kan misalnya, kan gitu ya. Ada orang namanya Semolong, tapi tak pernah Semolong kan. Maafkan nama minat tawa dari nama-nama itu bagi kita sekarang. Tapi mestinya memang harapan kita seperti itu, seperti namanya itulah perilaku, kan begitu kan? Lemah lembut, Lambok, bukan hanya soal perkataan ini, tapi juga perbuatan kita yang tidak mengasari orang lain. Coba nanti diberkatilah Lambok dan Tisan ini. Ada orang mengatakan begini, hajib minna nasi nipak ukat cikat do nasi nipak ni ibu. Tahu tidak Lambok? Kalau kita ditendang pakai kaki, ya itu sakit memang, kaki sebentar saja itu. Tapi kalau hidungnya yang menendang, itu bisa satu malam orang tidak bisa tidur di luarnya. Misalnya begini, kalau kita ketemu, gitu itu maksudnya dia tendang hidung ini. Gitu. Ya dan buang muka kalau ketemu dengan seseorang, buang muka, kalau gitu ya, itu ditendang hidung itu namanya. Sehingga langsung orang berpikir apa yang salah yang membuat dia begitu sombongnya dia, begitu kasarnya dia. Padahal sudah dibesarkan di Jakarta, di Jawa ini ya kan, pasti ya sudah berbeda lah karakter yang dimiliki oleh seseorang. Lemah lembut bukan hanya soal kata tadi, tapi ini pun perkataan yang penting kita jaga. Kemarin kan tidak begitu dalam saya sepakat, tapi terkadang begitu kita lebih lembut tutur kata kita kepada orang lain daripada ke pasangan kita dan anak-anak kita. Kalau orang lain bertelepon, saya yakin kita akan lembut. Halo, ini dari siapa? Lembut sekali. Tapi coba ketemu kita lihat yang panggil itu istri kita. Ayah, hei saya semarin kok yang main pulang tahu. Misalnya begitu. Jadi terkadang ke orang lain yang jauh itu bisa kita lembut, tetapi orang-orang yang kita kasihi kok kita kasar gitu ya. Tutupan kata kita tidak jaga. Ada B1, ada B2, macam-macam lagi itu keluarkan begitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti ini lah ya kan. Lambok ini tidak punya tipe seperti itu Aminah. Kami kemarin ya bicara seperti itu, ternyata penilaian saya tidak salah juga. Kan kalau sudah ada pengakuan dari Lambok terhadap Tisan kan gitu kan. Tisan juga bilang seperti itu sama Lambok. Mudah-mudahan sekali lagi bukan hanya pada saat awal-awal saja. Karena orang Batak itu makin dekat, dia makin menyakiti. Biasanya begitu, ya kan? Coba lah misalnya kalau ketemu lama sekali kita ketemu seseorang, begitu ketemu, wow, pukul dia. Dan dia mau, katanya gitu kan misalnya, sakit itu. Padahal tak jadi holongnya bukan gitu kan? Itu. Makanya ada panggilan ho nama ho gitu kan? Nah, kalau misalnya orang bahasa Indonesia sudah kamu. Tapi kalau orang Batak, hoi, itu pula kan istrinya kan. Dan ke semua orang dibilang hoi kan. Coba abang Sinaga keinginan beruntung panggil hoi kan. Hoi, lagi dia ho. Hoi, darah bau pisau, misalnya gitu kan. Tapi itu memang ya sebutan yang sangat akrab lah itu. Karena tidak semua kita bilang bisa mengatakan kepada orang lain kan hoi kan. Coba bila misalnya Lambok kau bilang sama Mang Sinaga nanti, maaf ini. Hoi ya Mang, gitu misalnya. Wah dari daerah lain kan gitu kan, itu butuh pasar reboho kata Mang itu kan nanti kan seperti itu. Jadi memang ini tutur kita kata, tutur kata kita ini harus kita jaga. Perbuatan kita yang lemah lembut karena bagaimanapun kasarnya seseorang bila kita hadapi dengan kelemah lembutan, kasar itu akan berubah. Batu cadas di tengah sungai, aliran sungai itu sebetulnya lembut aliran airnya, tapi permukaan batu itu kok bisa lembut kan begitu kan? Kenapa? Dia selalu dialiri oleh air sungai yang lembut, tidak keras, tidak kasar, tapi bisa mengubahkan sifat seseorang. Tapi kalau kasar dengan kasar, oh ya ada
rusuh lah, kan begitu ya. Jadi ini disebutkan kalau orang Batak bilang upake jogor dia labok, harus nalabok do paubun rimas. Begitu deh orang Minang. Harus nalabok do paubun rimas. Ya, amarah bisa dipadamkan dengan jawaban kita yang benar. Kemudian di dalam ayat kita disebutkan sabar. Sabar itu adalah long suffering. Long suffering itu maksudnya adalah sebuah kekuatan menghadapi penderitaan sehingga dia tidak mengeluh, tidak bersungguh-sungguh. Dia bisa menapaki sesuatu tidak merasa busuk, ya, bertahap seperti yang saya katakan tadi. Jadi sabar ini sebagai simbol dari anak-anak Tuhan bagi kita, non-violence, tidak ada dengan kekerasan, kesabaran menanti sesuatu, kesabaran dalam mengerjakan sesuatu. Dalam khotbah saya pernah di Pasar Reformasi saya sebutkan, sepertinya kalau orang-orang Jakarta itu harus lebih sabar dari orang-orang daerah. Karena apa? Karena setiap hari kita diajari oleh situasi ini untuk sabar. Misalnya menghadapi macet, misalnya kan begitu kan? Begitu keluar dari rumah kan sudah langsung macet. Nah ini kan sebetulnya secara tidak langsung mengajari kita untuk sabar, tidak menjadi orang yang suka marah-marah di jalanan dan lain-lain. Pendidikan yang praktis yang setiap hari kita peroleh. Nah oleh karena itu, cobalah praktekkan ini dalam kehidupan berumah tangga. Ada orang begitu hancurnya keluarganya karena semua tidak ada kesabaran, ingin memiliki ini, ingin memiliki itu, belanja online dan lain-lain. Apalagi kalau ada nanti kartu kredit lagi, ya kan? Tiba giliran membayar, kok jadi mikir, ini kapan saya beli, ini kapan saya beli, kan begitu ya. Lalu ada juga orang dibeli, loh ini kok ini yang saya beli. Nah, apalagi kalau tidak ada komunikasi suami istri, suaminya jadi terkejut, tiba-tiba sudah ada telepon, ini katanya misalnya, ada tiga duit lor, kalau dengar belanja dulu, kata suami langsung. Jadi bukan jadi diri, hidup sederhana dulu, ya kan? Hidup sederhana dulu, pola hidup sederhana. Nanti, ya kalau memang ada ya, jangan lebih besar dari apa yang disebutkan, pasar dari dia. Harus berhitung. Saya mau bagikan dulu pengalaman Minang Pendeta ya. Saya bangga ya memiliki istri saya 5 tahun pertama. Dia lengkap pembukuannya dituliskan semua, berapa uang masuk, berapa uang keluar, lalu ditunjukkan ke saya sebagai suami. Hebat benar ini. Gak capek kamu mengerjakan ini, aku bilang ini tidak akan selamanya ini Pak, katanya. Tapi supaya terbiasa saya, terbiasa mengelola uang bersama, kan begitu ya. Jadi sedia hamalateon najinaloni pabita munte dicatatnya, sedia belanja dicatatnya semua. Lalu pengeluaran beli ini, jumlahnya minus berapa bulan non misalnya. Kalau memang saya berbicara di awal-awal kan, calon pendeta 60.000 doh gaji di pada berjuru. Calon pendeta itu pada bulan itu amanginah. Pada bulan Medan hanya mendapatkan 60.000. Begitu kami ditempatkan di Cekam di Sinang Pendeta saya di Serpong, ya tak sampai 1,5 juta gaji kan begitu kan. Ini pengeluarannya seperti apa ini dikelola? Ternyata bisa juga kan gitu kan. Bisa juga karena ada seorang ibu yang pintar mengelola uang. Di sana saya yakin kamu bisa, ya kan? Dan Lambo juga akan bertanggung jawab seperti itu ya. Perilaku dari Amang dan Minang saya sudah katakan ya, contoh pertama buat mengelola keluarga ini adalah orang tua. Bagaimana bapak dan mama, dalam kehidupan rumah tangga, ya kan? Kok bisa menyekolahkan anak padahal gajinya segininya, kan begitu ya? Itu kan ada pengelolaannya, ada kesabaran dan maka yang ada dulu kan gitu kan? Jangan langsung bandingkan dirimu dengan orang lain. Wah, si Aru sudah bertinggi, apalagi setara nasib misalnya seperti itu. Inilah awalnya kita tergoda untuk tidak sabar, akhirnya hancurlah keluarga kita. Yang terakhir disebutkan dalam ayat kita ini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ada sebuah nyanyian, semua orang bisa bilang cinta, mengasihi bisa semua orang bilang, tapi apalah artinya kalau tanpa perbuatan. Nah, salah satu caranya konkretnya perbuatan kita untuk mengasihi dan ketika kita mau saling membantu. Lambok sebagai suami bukan berarti semua pekerja rumah tangga itu hanya tertumpu kepada kisah semua. Nanti makin kurus dia, ya kan? Makin stres, ya kan? Mestinya kita harus bisa saling mengisi.
Sekali lagi maaf ini kalau saya buat contoh dengan istri. Kami kan sama-sama pendeta ini, sama-sama pendeta kami. Ya kan, sampai sekarang kalau misalnya seorang suami menuntut, kau kan yang harus menyediakan bajuku. Saya tidak boleh begitu sama istri saya. Jadi masing-masing kami mengurus baju masing-masing. Kan seperti itu kan. Karena kalau saya harapkan dia pun pekoknya kan repot kan. Nah, oleh karena itu harus tahu diri dong kan gitu kan. Ketika dia pergi misalnya, giliran saya harus nyetrika, giliran saya harus nyuci, ya saya akan lakukan itu. Kan gitu kan, ini kehidupan bersama. Gak enak dong kan gitu kan. Kita hanya nonton TV tapi istri kita capek sekali, ya kan? Yang paling capek semuanya itu kan istri kita kan, luar biasa. Saya sudah bagikan sama kamu di sini, ya kan? Kalianlah yang duluan bangun misalnya seperti itu, harus masak, kan gitu kan? Nanti suami hanya tinggal kopiku, katanya kan gitu kan? Nah macam-macam. Kita semua sudah tidur, kalian masih bersih-bersihkan. Tapi itulah posisi kita, ya. Jadi masing-masing mengambil perannya sebagai suami lakukan pekerjaannya, istri melakukan pekerjaannya, maka semua pekerjaan itu yang berat pun akan menjadi ringan ketika kita bersama-sama melakukannya. Lakukan itu dengan kasih. Kasih itu berarti memberikan yang terbaik. Kasih itu tidak meminta diri sendiri, tapi kita memberikan yang terbaik bagi pasangan kita. Jika Allah mencintai Tisani, berikan yang terbaik baginya. Jangan biarkan dia lelah sendiri, bantu dia. Mungkin juga Tisani kan, kalau kau lihat memang sungguh-sungguh kau mencintai lampu ini, ya lakukan yang terbaik baginya. Jangan juga biarkan semua beban itu kepada tanggung jawabnya sendiri. Kalian anak yang pertama, Lambo anak pertama di keluarga Gunung Batu, Tisani guru pertama di keluarga Senaga. Buatlah mama papa ini bangga memiliki paruman pertama, sehingga nanti adik Mulombo seorang kakak Nina bereng. Nah, itu nanti mudahnya kan begitu kan? Ya kan, seperti itu ya. Saya tidak tahu seperti apa nanti kedatangan itu. Tapi juga seperti itu nanti keluarga Senaga juga akan mengatakan seperti itu. Ambon memang herana lucu, heranannya sama sedubak betua, gitu kan? Jadi nampi berbeda beda. Sorry ya Pak ya. Tapi hatinya begitu lembut, misalnya seperti itu ya. Ini yang mau kita capai ya. Jadi mudah-mudahan keluarga ini Tuhan berkati, seperti yang kita katakan tadi di awal, menjadi keluarga yang berbahagia. Harumkan nama bapak mama di sini, buat semuanya menjadi bangga karena pernikahan ini, dan karena Tuhan tuntun hingga akhirnya nanti diperlengkapi semua menjadi sukacita mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga besar. Amin. Mari kita berdoa. Surga, terima kasih buat sapaan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami Tuhan dengan nasihat-nasihat berdasarkan firman Tuhan, supaya keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia, sama seperti keluarga Lambo dan Tisani ini Tuhan, yang sebentar lagi Tuhan akan berkati menjadi keluarga baru di tengah-tengah keluarga besar Gunung Batu dan juga keluarga Senaga. Bapa dalam surga, Kau berkati mereka dengan cara kasih, supaya semua nasihat ini, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, saling membantu, itu bisa mereka terangkan, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Sejak hari ini Tuhan, biarlah mereka melangkah bersama Tuhan. Apa yang mereka rindukan dan wujudkan, Tuhan yang sangat utama. Sediakanlah rumah tinggal bagi mereka, nafkah melalui pekerjaan mereka, mendapatkan rezeki yang dari Tuhan sendiri. Dan firman-Mu yang mengatakan supaya mereka berketurunan anak dan buru memenuhi isi bumi ini. Tuhanlah yang membukakan kesempatan itu bagi mereka. Kiranya rumah mereka juga Tuhan senantiasa dipenuhi damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua mereka, menjaga nama baik keluarga besar. Dengan demikian mengharumkan semuanya. Kami serahkan juga keluarga Taman Lumang Batu, Inang Guru Besar. Tuhan berkati mereka dengan kehadiran ke rumah ini. Kiranya mereka makin bersemangat, makin bersukacita di usia yang makin lanjut. Kiranya mereka juga Tuhan dapat membagikan sukacita itu kepada teman-teman mereka, termasuk kepada kami keluarga Bapak. Berkati juga anak Senaga Inang Guru Untung. Kiranya dengan kehadiran Hera mereka juga, mereka lebih bersemangat menjalani masa-masa tua
yang akan mereka masuki nantinya. Kiranya seluruhnya kehadiran Lambung Umum Nado ini dapat menghadirkan kebahagiaan juga di tengah keluarga mereka. Kami doakan persekutuan keluarga besar Lubang Batu, keluarga Sinaga yang akan menyelenggarakan pesta adat kali ini. Tuhan, Roh Kudus yang bekerja sehingga setiap tutur kata dan perbuatan boleh memuliakan nama Tuhan, mendatangkan sukacita, berjalan adat ini dalam damai sejahtera untuk sukacita bersama dan kemuliaan kita. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap handaitawan, keluarga, dan setiap orang yang mereka undang. Kehadiran kami dapat menambah sukacita dari keluarga ini. Terima kasih Kau ampuni dosa-dosa kami, dosa Lambung dan Tisani di masa-masa mudanya, sehingga mereka dapat kudus memasuki pernikahan itu. Kami pun layak untuk Tuhan berkati. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Makurma berdoa. Kita bernyanyi.
Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan, tetapi sebagai orang Kristen saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirman Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada wanita. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara berdua telah mendengarkan firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria Philip Lambok Geraldi Lumbon Batu. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Tisani Ripka Sinaga menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang lurus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Tisani Ripka Sinaga yang telah dipilih saudara Philip Lambok Geraldi Lumbon Batu menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Philip Lambok Geraldi Lumbon Batu menjadi suami? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawab. Sekarang saya minta saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepadamu. Dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Ada 7 kali tadi Pak Pendeta mengucapkan rendah kerendahan. Jadi saya hitung 7 kali tadi Pak Pendeta kerendah. Itu pertanda dalam hidup kita harus selalu mengutamakan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Niscaya dengan itu kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, dalam rumah tangga, akan menuju apa yang disebut mau sukses atau bahagia. Bahagia. Orang sukses itu belum tentu bahagia, tapi apabila orang bahagia itu melebihi daripada sukses. Kunci bahagia apa? Harus selalu memberi kasih sayang kepada suami, menghormati orang tua dan mertua. Hanya itu kunci yang bisa kami kasihkan. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Mau lihat? Ini kenang-kenangan dari gereja Bahasa Rebu, dibacalah, pergunakan sehari-hari. Terima kasih, selamat berbahagia. Oleh tema kubur Bible.
surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Dipersilakan untuk duduk kembali.
apagas ni